Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dengan hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat Jumat berjamaah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kata yang sering terucap, yang sering kita dengar, yaitu kata berkah. Di mana tiap orang tua senantiasa mendoakan kepada anak-anaknya agar hidupnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan para ulama, para kiai, para asatidz, para guru senantiasa memberikan ujangan, memberikan nasihat kepada para muridnya agar di samping mereka mencari ilmu, mereka juga dituntut untuk mendapatkan berkah. Lantas apa makna berkah itu sendiri? Setidaknya ada 3 makna berkah yang di situ dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah tuzidukum fit ta'ah, yang mana berkah itu adalah menjadikan seseorang menjadi taat, menjadi lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Baik kondisi itu memberikan kesenangan buat dia, memberikan kebahagiaan, atau sebaliknya memberikan penderitaan. Kalau dengan keadaan tersebut menjadikan seseorang makin dekat pada Allah, makin rajin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi satu pertanda dia itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair." Barakallahu laka, semoga keberkahan kepada engkau, wa baraka 'alaika, dan semoga keberkahan atas engkau, wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah satukan kalian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kaidah bahasa Arab, setiap kalimat atau kata yang diawali dengan kata la itu menunjukkan sesuatu yang membuat orang itu menjadi bahagia. Dalam redaksi tersebut Rasulullah menggunakan kata itu, barakallahu laka, semoga keberkahan kepada engkau. Sedangkan kalimat ala atau alaika itu menunjukkan sesuatu hal yang membuat orang menderita. Dan Rasul juga menggunakan kalimat demikian, wa baraka alaika, dan semoga keberkahan atas engkau. Artinya apa? Kehidupan ini kalau di situ menjadikan kita bahagia ataupun menderita, kalau dengan penderitaan atau kebahagiaan itu menjadikan kita semakin dekat pada Allah, semakin rajin kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah,
maka itu menjadi satu pertanda kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu gambaran seseorang yang di dunia ini dalam karirnya makin bagus pekerjaannya, makin banyak hartanya, memiliki popularitas yang tinggi, dan dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia lainnya. Dengan kenikmatan yang dia dapatkan tersebut, dia menjadi semakin rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin berbuat baik terhadap sesama. Maka itu menjadi satu pertanda nikmat yang dia dapatkan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ada seseorang yang menderita sakit, dirawat di rumah sakit. Dalam penderitaannya tersebut dia bermuhasabah, ya Allah, selama hamba sehat, hamba lebih banyak maksiat dibandingkan ibadah, ya Allah. Hamba lebih banyak melanggar hukum-hukum-Mu, ya Allah, dibandingkan hamba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh-Mu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Maka itu menjadi satu pertanda sakitnya tersebut, penderitaan tersebut, itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang di dunia ini dia tidak memiliki pekerjaan, ekonominya sulit, dan beberapa hal lainnya membuat orang itu menderita. Tetapi dengan hal-hal tersebut menjadikan dia semakin rajin ibadah, semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu pertanda bahwa dia mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ketika ada seseorang yang di situ hartanya makin banyak, jabatannya makin tinggi, kemudian dia makin malas ibadah, lebih banyak maksiat dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu merupakan istidraj. Nanti Allah akan melipat gandakan azabnya pada orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, arti daripada berkah itu adalah aziyadah, yaitu bertambah. Bisa bertambah hartanya, bertambah tinggi jabatannya, atau bahkan juga bisa bertambahnya ilmu seseorang. Itu merupakan bagian daripada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Dengan syarat ilmu yang dia miliki itu memiliki manfaat, dimanfaatkan untuk kebaikan dirinya dan juga orang banyak. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Rasul bersabda, barang siapa orang yang di situ bertambah ilmunya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang haram dia makan, dia menindas orang lain, dia manfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya sendiri, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah apa-apa melainkan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu gambaran, ada seseorang yang termuka di negeri kita, memiliki jabatan yang tinggi, gelar akademik yang luar biasa hebatnya. Kemudian mereka itu melakukan perbuatan korupsi. Apa mereka tidak paham tentang hukum negara? Apa mereka tidak tahu tentang hukum agama? Bisa jadi mereka lebih paham dibandingkan kita. Mengapa mereka masih mau melakukan hal-hal yang dilarang? Itu dikarenakan ilmu yang mereka miliki tidak mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arti daripada berkah itu adalah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Selama ini orang menggambarkan bahwa bahagia itu berkaitan tentang materi. Ya, memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, tetapi itu tidak menjadi patokan. Atau bahkan dalam hal jodoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jodoh seorang wanita yang menjadi istri kita itu agar apa? Agar hidup kita mendapatkan ketentraman, mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan keluarga kalian itu ada rasa kasih dan juga sayang.
Dan jadi pertanyaan selama ini orang ketika mencari atau mencari pasangan seorang wanita, diantaranya adalah mereka mencari wanita yang paling cantik. Pertanyaannya, apakah seseorang yang memiliki istri yang cantik hidupnya bahagia? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Sebab apa? Berapa banyak kita menyaksikan orang yang memiliki popularitas yang tinggi, harta yang banyak, menjadi seorang tokoh, tetapi kemudian pernikahannya berakhir dengan perceraian. Apa artinya? Di dalam rumah tangganya tidak ada kebahagiaan. Dan tentunya orang yang berkah itu mungkin dalam kehidupannya ekonominya biasa, bukan seperti orang-orang hebat lainnya, tetapi Allah berikan ketentraman, Allah berikan rasa kasih dan juga sayang, Allah jadikan anaknya saleh salihah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini hidup kita sudah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa menjawab hanya kita sendiri dan Allah saja yang tahu. Berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita bersedekah, berapa kali kita berpuasa, berapa banyak ibadah yang kita kerjakan kita tahu. Atau sebaliknya, berapa kali kita bermaksiat, melanggar hukum-hukum Allah, bermain judi, berzina, mencuri, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah kita tahu. Maka tentunya dengan kita tahu berapa banyak kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berubah dengan harapan apa? Dengan harapan Allah berikan keberkahan, kemudian Allah selamatkan kita dan juga keluarga kita di dunia hingga akhirat kelak. Dan tentunya mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah kabulkan seluruh doa-doa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah berikan keturunan kita keturunan yang saleh salihah, dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. صلاة ترفع بها والبلاء وشرع لا تشفي بها ولا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.